Atas perintah mulia dari Ibu Ratu Agung, semua yang berusia 40 tahun ke atas boleh mengajukan diri untuk keluar dari istana. Semoga setelah kalian meninggalkan istana, jangan lupakan ajaran di istana. Jaga kehormatan kerajaan. Terima kasih, Ibu Ratu Agung. Bibi Ratna, umur kamu pas 40, kamu sudah bisa pulang ke rumah. Wah, akhirnya bisa keluar dari istana. Iya. Akhirnya aku bisa keluar dari istana. Bibi, perintah Ibu Ratu Agung ini mana mungkin palsu. Ibu, tunggu aku. Besok aku akan pulang kumpul sama keluarga lagi. Udah bisa keluar dari kandang ini. Aku harus pamit sama teman-teman dulu. Malam ini kamu yang nemenin tidur. Jangan! Bikin masalah di istana itu hukuman mati tahu. Dia tuh. Wanita semalam sangat menggoda. Ibu, aku pulang. Sudah pulang ya? Ibu. Iya. Oh, Ibu, hari ini aku dengar pelajaran di luar sekolah. Semua yang diajar guru aku ngerti semua. beneran. Sekali dengar langsung bisa. Kalau ibu nggak percaya, aku bisa hafalin buat ibu. Langit dan bumi gelap terang. Alam semesta luas tak terhingga. Matahari dan bulan berganti. Bintang-bintang berjejer Ibu di nggak ada langit. nggak percaya kok. Ibu cuma terlalu senang. Arman Rizky hebat banget. Sekali lihat langsung ingat semua. Arman Rizky sepintar ini. Jangan sia-siakan bakatnya. Ibu mau menabung biar di sekolah. Ibu, kalau aku gimana? Laras Ayuning anak paling nurut. Anak perempuan kesayangan ibu. Ibu istirahat. Aku pijitin kaki ibu. Ibu, kenapa mereka semua manggil aku anak haram? Kalian bukan anak haram. Hanya ayah kalian meninggal karena sakit. Ibu, kita cukup punya ibu aja kok. Ibu juga cukup punya kalian. Fahri di Digantara. Sudah 26 tahun, belum punya keturunan. Nanti siapa yang nerusin tahta kamu? Sekarang orang-orang di luar pada bilang, katanya Kaisar nggak suka perempuan. Mulai sekarang, para selir harus mendampingi tidurmu. Wanita-wanita itu aku benar-benar gak tertarik. Ibu Ratu Agung, anakmu masih banyak urusan yang harus diurus. Aku pamit dulu. Kamu, Kaisar umurnya sudah nggak muda lagi. Masih belum punya keturunan. Kalau aku sudah nggak ada, gimana aku bisa ketemu leluhur? Ibu Ratu Agung, saya punya ide. Katakan, Sekarang istana sepi banget. Gimana kalau adakan pesta 100 anak, undang 100 anak masuk istana, biar rame dan bawa hoki. Siapa tahu, para selir bisa hamil anak kaisar. pesta 100 anak? Iya, Ibu Ratu Agung, di masyarakat ada kepercayaan. Suami istri lama nggak punya anak, cukup angkat anak orang lain buat diasuh. Bisa langsung hamil, namanya anak pembawa hoki. Pesta 100 anak. Anak pembawa hoki. Baik, kamu pergi urus sekarang. Siap. Arman, Laras, ayo makan mantau.
Iya, Ratna Syafira, siang ini masak sup telur ya. Kamu sama anak-anak butuh makanan yang bergizi. Bu. Kenapa ibu bawa makanan lagi buat aku? Cepat bawa pulang aja, Bu. Nanti Mas Wira sama Mbak Melati ribut lagi. Gak usah peduli mereka. Rumah sama tanah keluarga ini kamu yang beli. Cuma makan mantau sama telur, apa masalahnya? Ayo, anak-anak, sini. Am, mm. Enak banget. Salah ibu. Gak bisa jemput kamu pulang tinggal di rumah. Aku dan anak-anak nyaman kok di sini. Beberapa tahun ini kamu udah capek banget. Ibu lihat aja sedih. Dulu kalau kamu nurut, tidak pertahankan anak ini, pasti tidak jadi. Omongan orang. Biarin aja mulut orang ngomong apa. Biarin aja. Aku sama anak-anak di sini baik-baik aja kok. Hasan Darmaji balik ke desa ya? Pasti soal acara 100 Ini anak. acara besar, kayak rezeki nomplok buat keluarga. Kalau anak siapa yang kepilih, bisa langsung naik derajat. Anakku ganteng, pintar juga. Pasti bisa menarik perhatian Hasan Darmaji. Hasan Darmaji. Yang mana? Beresin bajumu. Ayo. Cepat. Paman, pasti capek banget ya di perjalanan. Kakek, akhirnya kakek pulang juga. Coba lihat Dodo, ganteng banget kan? Pasti bisa ikut acara anak itu. Kakek, bajunya keren banget. Kek, masih ingat aku nggak? Dulu aku pernah bantuin kakek ambil sarang burung loh. Udah, jangan ribut. Bawa semua anak yang terpilih ke sini. Saya mau lihat sendiri. Iya kakek, bawa anak-anaknya ke sini. Cepat. Hasan Darmaji, kejar aku dong. Hah? Kenapa? Ayah angkat kenapa? Paman, Paduka. Ayah angkat, Ada kenapa apa? ayah? paman. Kenapa dia? Ada apa? Kamu nggak apa-apa? Namamu apa? Namaku Arman Rizky. Ini adikku, Laras Ayuning. Kenapa nama mereka nggak ada di daftar? Paman, ibunya gak setia sama suaminya, gak tahu tidur sama laki-laki liar mana. Terus lahir 2 anak haram ini. Pesta 100 anak itu acara orang penting. 2 anak haram ini gak pantas ikut. Kami bukan anak haram. Yang mulia Tuh putra kan, aku mahkota. tahu kamu gak Jangan bakal lagi bisa kencang-kencang. kejar aku. Ayo lari lebih cepat lagi. Ratna Syafira, kamu bawa 2 anak haram ini ke sini buat apa? Dulu kamu juga pernah kerja di istana kan? Pak Hasan, dulu di istana melayani bangsawan. Bikin keluarga kita keluarga Wira Santosa bangga. Tapi kamu malah bikin aib kayak gini gak setia sama suami. Malu-maluin keluarga Santosa banget. Betul, Gak tau malu. memalukan. Pantas dimasukkan ke ranjang babi. Bukan halusinasi. Tapi anak ini kok mirip banget sama Baginda waktu kecil. Nggak mungkin. Baginda nggak mungkin lirik perempuan tua dan jelek kayak gini. Ini pasti cuma kebetulan. Arman Laras, ayo kita pergi. Ratna Syafira, memalu keluarga. Gak setia sama suami. Sesuai aturan keluarga harus dimasukkan ke ranjang babi. Masukin saja ke Masukin ranjang babi. babi. Masukin Masukin ke ranjang babi. Masukin. Kepala suku, saya mohon sama Anda. Ratna juga korban. Dia gak salah apa-apa. Tolonglah demi persaudaraan kita. Ampuni dia ya. Saya sujud sama Anda. Kepala suku. Kepala suku. Kepala suku, saya mohon. Tolong lepaskan Ratna. Hasan Darmaji, tolong kasihanilah kami. Tolong bantu aku memohon pada kepala suku Ratna Syafira, anak yang berbakti. Dia tidak bersalah. Kumohon kita satu kampung. Tolong selamatkan dia. Aku sujud padamu. Bu, bangunlah. Ada apa hadapi aku? Tidak ada hubungannya sama ibuku. Bagaimana bisa gak ada hubungan? Dia gagal mendidik anak, membiarkan anaknya sendiri. Melakukan hal yang memalukan begini. Gak bisa dimaafkan. Hari ini, aku hukum dia juga. Pantas mati. Pantas mati. Bocah, kurang ajar. Berani-berani melawan Hasan Darmaji. Aku. Paman,
pantas mati. Tugasku rusak karena kalian. Hamba pantas dihukum. Hamba pantas dihukum. Hamba pantas dihukum. Hamba pantas dihukum. Bu, kenapa mereka berlutut? Arman, kamu jangan bicara. Wajahnya anak ini persis waktu Fahri Ananta masih kecil. Lebih baik biar Fahri Ananta dan Ibu Ratu Agung yang melihat langsung biar lebih aman. Raka Sembada, sudah 6 tahun. Orang yang Baginda suruh cari masih belum ketemu. Mohon ampun Baginda. Baginda, selama 6 tahun ini saya sudah mengacak seluruh istana. Tetap saja tidak ketemu gadis yang Baginda maksud. Kalau begitu, perluas pencariannya. Bukankah aku sudah bilang? Kalau di istana nggak ketemu, cari juga yang sudah keluar dari istana. Baginda, 6 tahun ini saya sudah periksa semua mantan dayang yang pernah keluar dari istana. Tidak ada yang sesuai dengan Baginda cari. Baginda, ini kan cuma cewek yang Baginda lihat di mimpi. Gimana saya bisa nemuin orangnya? Kalau begitu, periksa lagi semua dayang yang keluar dari istana selama 6 tahun ini. Aku nggak percaya. Masa orang hidup bisa menghilang? Periksa semua dayang satu persatu. Baginda, 6 tahun lalu ada sekelompok dayang tua umur di atas 40 tahun dikeluarkan dari istana. Apa mereka juga harus diperiksa? Raka Sembada, hal yang sama. Aku nggak mau ngulang omongan yang sama 2 kali. Ingat, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Siap, Baginda. Atas titah Kaisar Agung, aku sudah naik tahta bertahun-tahun tapi belum punya anak. Hatiku sangat menyesal. Khusus pada tanggal 5 bulan 5 akan diadakan pesta 100 anak di istana. Kementerian Upacara memilih Arman Rizky dan Laras Ayuning serta banyak anak lain untuk ikut pesta di istana. Semoga Tuhan berbelas kasih agar aku segera dikaruniai putra mahkota. Supaya menerus garis keturunan kerajaan, demikian titahku. Wah, Bu, lihat itu. Tegakkan punggungmu. Iya, Arman Laras, di istana aturannya sangat ketat. Kalau menyinggung orang penting bisa dihukum. Nanti kalau ketemu yang mulia atau tamu penting segera sujud dan beri salam. Ingat ya, jangan menatap langsung. iya Bu. Kami ingat kok. Bu, aku takut. Jangan takut. Ibu di sini kok. Iya. Lihat deh. Hei, bukankah itu Ratna Syafira tante kita? Kamu bawa 2 cucu keponakan juga ikut pesta 100 anak ya? Anak-anak ini cakep banget ya. Mary, kamu salah paham. Ini anak-anakku. Anakmu? Terus bapaknya? Bapak anak-anak meninggal. Meninggal? Maksudnya? Jangan percaya dia. Dia itu sebenarnya belum nikah. Nggak pernah nikah? Udah 40-an juga. Nggak tahu dari mana godain laki-laki liar terus punya 2 anak haram. Anak haram apaan? Mana bisa ikut pesta 100 anak? Jangan dengar sepupuku ngomong. Aku tidak bohong. Semua yang aku bilang benar kok. Pasti yang milih anak-anak itu matanya buta. Yang kotor dan bau dibawa masuk ke istana. Nggak takut ngerugiin selir Agung. Sepupu. Jangan panggil aku sepupu. Aku nggak punya keluarga kayak kamu. Menurutmu perempuan gak jelas kayak dia bikin sial? Iya juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Iya, Orang kayak gini juga bisa ikut pesta 100 anak. memang bikin orang ketawa saja. Mereka ngata-ngatain ibu. Aku mau ajarin mereka. Arman! 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 Anak itu kok kayaknya familiar banget. Kayaknya aku pernah lihat di mana ya? Gimana? Terluka nggak? Sakit. Masih bengong apa? Cepat bawa anaknya obati lukanya. Iya, Lihat anak ini terluka. Kenapa aku juga ikut sakit hati? Hamba memberi hormat Paduka. Salam Paduka. Aroma ini kok familiar banget. Mirip banget sama bau pria malam itu. Jangan-jangan dia. Semua bangun. Anaknya terluka. Cepat bawa anaknya obati lukanya. Terima kasih atas kemurahan Paduka. Malam itu, pria itu apa benar Paduka? Salam hormat Ibu Ratu Agung. Semua bangun. Terima kasih Ibu Ratu Agung. Agung.
Semua anak-anak cilik banget. Saya suka lihat. Anak ini, kenapa ya saya merasa ada rasa dekat yang aneh? Anak ini anak siapa? Seger banget, imut sekali. Ibu Ratu Agung, ini anak saya Laras Ayuning. Ibu Ratu Agung! Saya mau lapor sesuatu. Ngomong, Dia perempuan kotor. Dia hamil duluan padahal belum menikah. Bawa 2 orang anak haram datang ke pesta 100 anak. Menurut saya dia sama sekali nggak hormat sama Anda. beneran? Ibu Ratu Agung, Anda bijak. Ini fakta. Dia sudah bekerja di dalam istana selama 30 tahun. Tapi dia tidak mengikuti ajaran Anda. Malah berani berzina dengan orang lain. Melahirkan anak haram. Benar-benar memalukan keluarga kerajaan. Mereka semua anak haram. Aku bukan anak haram. Ibumu belum menikah, tapi sudah melahirkan kalian berdua. Sampai sekarang, siapa ayah kandungmu pun tidak tahu. Kalau begitu kamu bukan anak haram apa dong? Ratna Syafira, anakmu bilang dia bukan anak haram. Jadi siapa ayah anak itu? Ibu Ratu Agung, hamba benar-benar gagal mengikuti ajaran Anda. Hamba pantas mati. Ratna Syafira, dulu kamu juga keluar dari istana. Sekarang malah melakukan hal yang memalukan seperti ini. Apa kamu mau seluruh negeri menertawakan aku tidak bisa mengatur bawahanku? Ibu Ratu Agung, bukan begitu. Ini bukan kemauan hamba sendiri. Diam! Kamu tidak menjaga kehormatanmu. Melakukan perbuatan memalukan seperti ini. Masih berani membela diri. Iya benar, perempuan gak tahu malu kayak gini harusnya dipukuli sampai mati. Sepupuku, kenapa kamu menjebak aku? Pengawal, Saya di sini. tahan Ratna Syafira. Pukul dia 50 kali dengan tongkat. Siap. Kalau dipukul 50 kali begini, Ratna Syafira meski gak mati pasti sekarang. Jangan sentuh anak-anakku! Jangan sentuh anak-anakku! Jangan pukul ibuku! Ibu! Ibu! Jangan pukul ibuku! Ibu! 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 Jangan pukul ibuku! Diam. Ribut lagi aku hukum kamu. Ibu! Ibu, kamu berdarah! Ibu nggak apa-apa. Dasar nenek sihir tua! Berani sekali! Berani-beraninya kamu bicara kurang ajar sama aku. Ibu Ratu Agung, jangan marah. Jangan marah. Hari ini terjadi apa-apa sama ibuku. Setelah aku dewasa nanti, tidak bakal maafin kamu. Mohon ampun Ibu Ratu Agung. Berani Ibu Ratu Agung, sekali. mohon tenang. Berani-beraninya menghina Ibu Ratu Agung. Pengawal, seret anak itu dan hukum mati. Ampuni aku Ibu Ratu Agung, ampuni aku. Hukum di Dago, anak di bawah 7 tahun tidak boleh dihukum mati. Aku baru 5 tahun. Kamu paham hukum Dago? Bukan cuma tahu, aku juga hafal semua hukumnya. Aku juga tahu Ibu Ratu Agung sebagai ibu negara harus bisa membedakan yang benar dan salah. Aku ini ibu suri negara. Masa kalah sama anak kecil ngomong? Ibumu gak jaga kehormatan, memalukan nama keluarga kerajaan. Kamu sudah sekolah, harusnya tahu martabat kerajaan tidak boleh dilecehkan. Guru mengajarkan, laki-laki sejati harus setia pada raja dan berbakti pada orang tua. Tapi semua kebaikan dimulai dari bakti pada orang tua. Kalau aku nggak bisa melindungi ibuku, gimana nanti bisa setia pada negara atau punya prestasi? Anak ini memang punya hati berbakti. Masih kecil, udah pintar ngomong. Gak hormat sama yang Ibu lebih Ratu tua. Agung, lihat sendiri. Anak liar tanpa ayah. Nggak tahu aturan. Hari ini berani maki yang Ibu Ratu Agung. Besok bisa-bisa bunuh raja dan rebut tahta. Benar Ibu Ratu Agung. Anak liar kayak gini kalau nggak dididik, nanti bisa jadi masalah besar. Kamu masih kecil, suka ngelawan. Gak ada sopan santun. Memang harus diajarin aturan. Menurutku, Ibu Ratu Agung malah yang suka ngelawan. Apa anakmu juga sama kayak aku? Gak punya sopan santun? Kurang ajar. Berani-beraninya kurang ajar sama aku. Pasti bapamu juga bukan orang baik. Anak naga jadi naga, anak burung jadi burung, anak tikus pasti bisa gali lubang. Jangan hina bapakku. Sudah nggak usah diterusin. Anak nakal, berani-beraninya maki Ibu Ratu Agung. Aku bakal hajar kamu.
Ampuni aku yang mulia, semua salahku. Jangan salahkan anakku, ampuni anakku. Ibu Ratu Agung, ampuni aku. Ampuni aku. Menghina Ibu Ratu Agung, gak dibunuh sekeluarga. Sudah untung, masih minta ampun. Ibu Ratu Agung, ampuni aku. Anak ini memang pintar. Sampai aku aja kalah ngomong. Kasih pelajaran aja. Biar nanti nggak jadi anak nakal. Lanjutkan hukumannya. Siapa yang berani? Dirimu tidak pantas jadi pemimpin. Gimana rakyat bisa percaya? Kamu. Ibu, kalau aku nggak becus mimpin, gimana rakyat mau percaya? Anak ini, kok mirip banget sama aku waktu kecil ya? Yang mulia tiba! Yang mulia tiba! Salam yang mulia! Salam yang mulia! Salam yang mulia. Ibu Ratu, apa yang mereka lakukan sampai membuat ibu begitu marah? Lapor yang mulia, anak liar ini menghina ibu ratu di depan umum. Berani sekali. Hatiku benar-benar sakit. Ibu Ratu, hari ini jamuan 100 anak ini ibu adakan untuk mendoakan aku agar aku dikaruniai keturunan. Jangan sampai gara-gara ucapan anak kecil, suasana hati jadi rusak. Ucapan anak-anak, saya bisa abaikan. Tapi perempuan dari keluarga Sentosa ini, dia kan dulu mantan dayang istana, melahirkan di luar nikah. Kalau ini tersebar keluar, orang bisa-bisa mengira aku yang mengajarkan hal tidak tahu malu seperti ini. Mantan dayang dari istana. Ibu Ratu Agung, hamba sadar sudah salah. Hamba mohon ampun. Tolong lepaskan anak hamba. Ibuku itu orang terbaik di dunia. Yang mulia, dipukul pakai papan itu sakit. Tolong jangan pukul ibu aku lagi. Lihat dua anak ini. Tidak tahu sopan santun, berani membantah Anda dan Ibu Ratu. Benar-benar kurang ajar. Perempuan jahat fitnah aku. Aku tidak membantah yang mulia. Angkat kepalamu. Ternyata kamu. Kalian, Baginda Kaisar, kamu kenal mereka? Ibu Ratu, anak pernah bertemu mereka sekali. Semua bangunlah. Baginda, mereka menghina Ibu Ratu Agung. Jadi di mana wibawa Ibu Ratu Agung? Ampuni kami, Baginda. Hamba dan anak-anak tidak sengaja menyinggung Ibu Raja Agung. Nanti hamba akan mendidik mereka dengan Ibu, ketat. ini bukan salah kami. Kami juga nggak mau masuk istana. Arman. Ibu, abang, aku mau pulang. Ibu Ratu Agung, kalau tidak dihukum berat, nanti semua orang bisa meniru, menghina Anda. Ibu Ratu Agung, hamba sadar salah. Mohon belas kasihan. Ampuni hamba. Ampuni kami. Ampuni kami. Melihat mereka terluka, kenapa hati saya sangat sakit. Malam itu dia. Anda seperti keluarga Sentosa melahirkan anak. Diremehkan, dihina orang. Betapa berat hidupnya. Pesta 100 anak yang diadakan Ibu Ratu Agung. Semua pesertanya sudah seleksi ketat, dipilih satu persatu. Mereka yang bisa datang, pasti punya kelebihan. Maduka, perempuan rendahan ini. Pasti dia pakai trik murahan. Perempuan tak tahu malu. Sudah bikin nama Ibu Ratu Agung tercemar. Orang kayak dia pantasnya hukum mati. Kurang ajar. Ribut di aula umum. Pengawal, tampar mulutnya. Siap! Maduka! Maduka, mohon tenang. Saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi. Nenek Caya, panggil Hasan Darmaji ke sini. Biar orang nggak panggil aku pikun dan nggak bisa bedain benar salah. Baik. Semua silahkan berdiri.
Hamba tua menghadap Paduka, menghadap Ibu Ratu Agung. Hasan dan Maji. Keluarga Sentosa tidak menjaga kehormatan. Kedua anak yang tidak jelas bapaknya. Kenapa kamu bawa ke pesta 100 anak? Menjawab pertanyaan Ibu Ratu Agung, hamba lihat mereka itu kembar laki perempuan, simbol keberuntungan. Hasan dan Maji, menurutku kamu sudah pikun ya. Anak haram mana pantas dibilang pembawa keberuntungan. Ibu Ratu Agung, saya sarankan dihukum berat Hasan dan Maji. Ibu Ratu Agung mohon tenang. Alasan saya bawa mereka ke pesta 100 anak, masih ada alasan lain. Alasan apa lagi? Karena anak laki-laki ini mirip banget sama Paduka waktu kecil. Hamba cuma mikir, biar dua anak ini bisa ketemu Ibu Ratu Agung dan Paduka, supaya darah keturunan kerajaan gak hilang di luar sana. Apa? 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 Berani sekali kamu Hasan dan Maji. Jadi ini cara kerjamu? Hasan dan Maji, kamu buta apa? Perempuan jalang ini sudah tua dan jelek. Mana mungkin Baginda suka sama dia? Baginda mohon jangan marah, hamba pantas dihukum mati. Hamba cuma berpikir, hamba cuma ingin Anda dan Baginda. Coba lihat dua anak ini. Jangan-jangan orang malam itu benar-benar Baginda. Gak mungkin. Itu tidak mungkin. Malam ini, cuma kamu yang temani tidur. Perasaan ini kayaknya familiar banget. Aroma seperti ini. Sama persis kayak malam itu dari tubuh laki-laki itu. Gak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Iya, pasti cuma kebetulan. Saya cuma mau cucu. Tapi perempuan ini umurnya cuma beda beberapa tahun sama saya. Mana mungkin jadi menantu saya? Gila. Benar-benar gak masuk akal. Ibu Ratu Agung, dua anak ini memang anak saya. Gak ada hubungannya sama orang lain. Aku harus selidiki perempuan ini. Fahri Ananta, menurutmu masalah ini bagusnya gimana? Fahri Ananta, ibu bilang sama kamu. Ibu Ratu Agung, hari ini hari bahagia. Nggak perlu gara-gara hal kecil jadi ribut besar. Tolong lepaskan dia saja, Bu. Yang mulia Ibu Ratu Agung, anak haram ini berani menghina Ibu Ratu. Harus dihukum berat, biar yang lain gak berani meniru. Yang mulia Ibu Ratu, hamba sadar sudah salah. Mohon kasihani kami. Lepaskan kedua anak itu. Mereka lagi ngomong apa sih? Adik jangan takut, abang bakal lindungi kamu. Yang mulia Ibu Ratu, Anda orangnya berhati besar. Ampuni kami kali ini ya. Tenang saja, nanti pas pulang kami bakal bikinin papan doa buat ibu. Biar Tuhan kasih umur panjang buat ibu. Ibu, anak ini beneran berbakti loh. Mereka sudah dihukum. Tolong lepaskan mereka ya, Bu. Sudahlah, hari ini demi Fahri Ananta, aku maafkan kalian. Nenek Caya, antar mereka keluar istana. Baik. Terima kasih Ibu Ratu. Terima kasih Yang Mulia. Yang lain juga bubar ya. Baik. Kenapa perempuan ini mirip banget sama perempuan yang pernah aku tiduri 6 tahun lalu? Apa mungkin dia? Kenapa wanita ini sangat mirip dengan wanita yang aku tiduri 6 tahun lalu? Apa mungkin dia? Yang Mulia, barusan Anda bilang apa? Wanita itu 20 tahun lebih tua dari Anda. Mana mungkin Anda pernah tidur dengannya? Ibu Ratu Agung. Tapi aku merasa dia sangat familiar. Mungkin saja dia yang menemaniku malam itu. Pengawal, suruh bagian administrasi istana bawa catatan malam menginap ke sini. Saya mau lihat selama ini perempuan mana saja yang pernah kamu tiduri. Baik. Ibu Ratu Agung, waktu itu saya juga tidak tahu siapa yang menemani saya malam itu. Saya tidak pernah memberitahu administrasi istana, jadi catatannya tidak ada. Saya hanya percaya catatan malam menginap. Yang Mulia Permaisuri, ini catatan malam menginap. Yang Mulia, nama keluarga Sentosa ini tidak ada di catatan sama sekali. Saya yakin tidak mungkin kamu pernah tidur dengan wanita tua seperti itu. Ibu Ratu Agung, saya sudah bilang tadi, administrasi istana tidak tahu soal ini, jadi tidak tercatat. Kalau tidak tercatat di catatan malam menginap, berarti memang tidak ada. Yang Mulia, lebih baik Anda sering-sering lihat gadis-gadis yang sudah saya pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada satu yang Anda suka.
Anakku, bukan maksud saya memaksa kamu. Tapi sampai sekarang, kamu belum punya anak satupun. Nanti siapa yang akan meneruskan tahta keluarga Fahri ini? Ibu Ratu Agung, hari ini saya sibuk sekali dengan urusan negara. Benar-benar tidak sempat mengurus soal itu. Yang mulia, ingat malam ini harus menginap di istana bagian dalam. Kalau begini terus, kapan saya bisa gendong cucu? Kalian sudah menghina Ibu Ratu Agung. Masih mau pergi begitu saja? Mimpi. Pengawal, seret perempuan hina dan 2 anak haram ini. Masukkan ke penjara istana. Siap. Kalian mau apa? Dasar perempuan jahat. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Ibu. Raka Sembada, Hamba di sini. selidiki semua aktivitas Ratna Syafira 6 tahun lalu saat di istana. Jangan lewatkan satupun detail. Hamba terima perintah. Paduka, Ratna Safira dan kedua anaknya sudah dibawa nenek Cahaya ke penjara istana. Apa? Pelayan sialan itu benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya bertindak sendiri dan memenjarakan mereka ke penjara istana. Ibu, tolong selamatkan aku. Ada tikus di sana. Jangan takut, ibu di sini. Ibu, pasti kamu sakit banget ya. Biar abang tiupin ya. Ibu gak sakit. Ibu cuma gak bisa jaga kalian dengan baik. Ibu. Nangis apa sih? Perempuan jalan. Dengar ya, hari ini kamu sama 2 anak haram itu gak ada yang bakal selamat. Nangis apa sih? Perempuan jalan. Dengar ya, hari ini kamu sama 2 anak haram ini semua harus mati. Satu pun gak bisa lolos. Nenek Cahaya, Ibu Ratu Agung sudah mengusir kami dari istana. Kalian sudah menghina Ibu Ratu Agung. Masih mau keluar hidup-hidup dari istana. Nenek tua jahat. Jelas-jelas aku yang maki Ibu Ratu Agung. Ada apa langsung saja ke aku. Ini gak ada hubungannya sama adikku dan ibuku. Anak kurang ajar. Berani dorong aku. Dasar anak haram. Berani-beraninya kamu gigit aku. Kurang ajar banget. Hajar mereka. Jangan sakiti anakku. Kalian gak akan lolos. Ibu Ratu Agung sama Baginda jelas-jelas sudah memaafkan kami. Kamu tahan kami, diam. Gak takut Baginda kalau akan tahu gimana. Berhenti. Kamu pikir Ibu Ratu Agung bakal maafin kalian? Jujur aja ya. Gak ada yang peduli kalian mati atau hidup. Hari ini kalian bertiga harus mati. Sebenarnya laki-laki malam itu Baginda bukan sih? Atau aku cuma halu? Nenek Cahaya, gak apa aku yang mati. Aku mohon tolong lepaskan anakku. Perempuan gila yang tak tahu diri. Cuma karena anakmu mirip sama Baginda waktu kecil. Berani-beraninya bermimpi jadi permaisuri. Aku gak pernah mau masuk istana jadi permaisuri. Ibu! Lepaskan ibuku! Kamu pernah tinggal di istana. Harusnya paham aturan. Anakmu sudah lancang menghina Ibu Ratu Agung. Harus dihukum mati. Bawa masuk obatnya. Minum baik-baik. Ini adalah hadiah baik dari Ibu Ratu Agung. Ibu, jangan minum. Ibu. Tenang saja, kamu duluan ke surga. 2 anak liar ini sebentar lagi nyusul kamu. Ibu. Jangan. Ibu. Minum. Paksa dia minum. Ibu. Ibu. Berhenti, dasar pelayan rendah. Dasar pelayan rendah. Kamu gak apa-apa. Ampuni aku. Ampuni kami, Baginda. Berani sekali kamu. Berani-beraninya melawan titahku. Pengawal, hukum mati mereka. Siap. Baginda, hamba tahu sadar salah. Hamba gak berani lagi. Hamba tahu salah, Baginda. Ampuni kami, Baginda.
Iya, tolong jangan pukul lagi. Raka Sembada, perintah Ibu Ratu Agung, ampuni nenek Caya. Raka Sembada, lanjut lagi. Nenek Caya nggak bakal selamat. Raka Sembada, saya tahu kamu cuma nurut sama Baginda. Tapi Nenek Caya sudah menemani Ibu Ratu Agung lebih dari 30 tahun. Sekarang Ibu Ratu Agung nggak bisa hidup tanpa dia. Meskipun Nenek Caya bersalah, tapi sebaiknya biarkan dia ketemu Ibu Ratu Agung untuk terakhir kalinya. Berhenti. Terima kasih atas kemurahan hati Ibu Ratu Agung. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau diam-diam mencelakai Ratna Syafira dan anak-anaknya. Ibu Ratu Agung, Ratna tidak menjaga kehormatan sebagai wanita. Membuat Anda malu. Anak haram itu bahkan berani menghina Anda. Hamba pikir ingin menjaga harga diri Ibu Ratu. Apa aku harus berdebat dengan seorang anak kecil? Perbuatanmu hanya membuat seluruh negeri menertawakan aku sebagai orang yang sempit hati. Hamba siap salah, hamba siap salah. Saya seharusnya tidak sembarangan menebak maksud Ibu Ratu Agung. Kalau aku benar-benar punya cucu seperti mereka, aku mati pun tak menyesal. Sudahlah, semua sudah terjadi. Tidak ada gunanya dibahas lagi. Lusa setelah pesta 100 anak selesai, suruh mereka semua kemari. Aku ada pertanyaan untuk mereka. Baik, Ibu Ratu Agung. Paduka, syukur mereka tidak keracunan. Hanya saat ini mereka sangat lemah. Saya buka resep untuk menenangkan mereka dan memulihkan mereka dulu. Rebuslah obatnya. Baik. Perempuan malam itu. Kamu ya? Jangan. Jangan sakiti anakku. Sudah aman. Jangan. Jangan. Sudah nggak apa-apa. Sudah aman. Jangan sakiti anak-anak. Jangan. Jangan. Obat. Obatnya sudah siap. Sebentar lagi, Paduka. Pergilah. Baik. Ibu sudah sadar? Aku masih hidup. Ibu, Paduka yang selamatkan kita. Yang penting kamu gak apa-apa. Syukurlah kamu baik-baik aja. Ibu. Jangan nangis, Bu. Laras anak baik. Ibu tahu Laras paling nurut. Aku? Kamu juga baik. Ibu, maaf ya, Bu. Aku gak bakal gitu lagi. Aku bakal jaga emosi. Aku janji gak akan bikin masalah lagi. Oke, anak baik. Ini salah ibu tidak bisa lindungi kalian.
aneh. Setiap lihat dua anak ini, rasanya begitu dekat. Salam sejahtera untuk Ibu Ratu Agung. Salam untuk untuk Baginda Baginda Kaisar. Kaisar. Semua pejabat silahkan berdiri. Terima kasih Ibu Ratu Agung. Terima kasih Baginda Kaisar. Aku memang sengaja memanfaatkan pesta 100 anak ini biar semua orang tahu Ratna Syafira adalah milikku. Baginda Kaisar, hamba sudah menyelidiki semuanya. Ratna Syafira memang orang yang Anda cari. Ternyata beneran dia. Ayo, ikut aku ke istana cari dia. Kali ini pesta 100 anak berjalan lancar. Tahun ini, sepertinya aku akan menggendong cucu. Selamat Ibu Ratu Agung, selamat Baginda Kaisar. Pesta 100 anak kali ini benar-benar meriah. Bisa dibilang pertanda keberuntungan besar. Tuhan pasti melindungi Baginda dan keturunannya. Semoga berkah sepanjang masa. Baginda diberkahi berbahagia kebahagiaan terhingga. terhingga. Semoga semua keinginan terkabul. Ibu Ratu Agung, Baginda Kaisar, hamba rakyat ingin melapor sesuatu. Bicara saja. Memang benar pesta 100 anak sangat manjur untuk memohon keturunan. Tapi banyak juga pantangannya. Kayak anak haram begini, bahkan gak tahu siapa bapaknya. Ikut pesta besar kayak gini, takutnya malah bikin dewa marah. Nanti dewa murka. Keluarga kerajaan putus keturunan. Di antara 100 anak ternyata ada juga yang kotor begini. Keterlaluan. Perempuan kurang ajar. Jangan menebar fitnah. Baginda mohon jangan marah. Hamba rakyat hanya memikirkan darah kerajaan dan keselamatan negeri. Tante sepupu yang gaptek. Kok hari ini tiba-tiba bicara soal negara segala? Aneh banget. Kalau begitu, ada cara mengatasinya. Satu-satunya cara cuma dengan menghukum mati perempuan rendahan itu dan dua anak haram yang gak jelas asal-usulnya. Baru bisa meredakan kemarahan dewa dan melindungi keturunan Baginda serta kejayaan negeri. Omong kosong. Kalau ibu dan anak itu tidak mati, dewa akan murka. Keluarga kerajaan akan punah. Ngomong ngawur. Pengawal, tampar dia. Siap. Tunggu. Biar dia bicara dulu. Aduh kak, semua yang saya katakan benar adanya. Kalau ada satu kata pun bohong, saya rela disambar petir. Sepupuku, kenapa kamu tega menjerumuskan aku dan anak-anakku? Kamu juga seorang ibu, kok bisa sekejam itu? Anakku masih kecil banget. Aku ngomong apa adanya. Kamu hamil sebelum menikah. Kamu langgar adat. Kamu memang pantas mati. Ibu Ratu Agung, saya nggak pernah dengar soal itu. Saya nggak sengaja ganggu acara 100 anak. Kamu bohong. Larangan ini semua orang di desa pasti sudah tahu. Kamu dasar ngeles. Fitnah kami. Paduka, perempuan desa ini jelas-jelas tahu aturannya, tapi tetap bawa dua anak haram ikut acara 100 anak. Dia memang punya niat jahat. Harus dihukum mati, biar jadi pelajaran. Benar, Paduka. Dia memang punya niat jahat. Harus dihukum mati. Pengawal, seret perempuan ini keluar. Pukul. Siap. Aku takut. Jangan dekati kami. Jangan sentuh ibuku. Kalau kalian berani sakiti ibuku, aku bakal lawan kalian. Aku bilang, seret perempuan berlidah ular ini bunuh dia dengan cambuk. Sekarang juga. Baik. Baginda, Jangan sentuh ibuku. Baginda, Jangan sentuh ibuku. ampuni kami, Ibu, Seret dia. tunggu. Kaisar, ini menyangkut garis keturunan kerajaan. Lebih baik percaya daripada tidak. Baginda, apa yang dikatakan perempuan ini bukan tanpa alasan. Demi kejayaan Dago, demi penerus keluarga kerajaan. Mohon Baginda pikirkan baik-baik. Baginda, kalau mau anak laki-laki, mereka harus mati. Baginda, hamba ini hanya budak rendah. Biar hamba mati sebagai penebus dosa. Lepaskan anakku. Kaisar, jangan lemah hati. Jika tidak menghukumnya, kalau nanti tidak ada penerus, bagaimana aku menjawab almarhum Kaisar? Gimana nanti aku menghadapi leluhur kita? Baginda, demi penerus kerajaan, tolong hukum mati mereka. Baginda, mengorbankan mereka demi penerus kerajaan. Itu keberuntungan mereka. Itu kehormatan mereka. Ibu, aku takut. Semuanya diam. Dia adalah wanita milikku. Semuanya diam. Dia milikku. Yang mulia, saya tahu hati Anda baik.
Tapi jangan sampai bodoh. Perempuan jahat ini harus dihukum. Hari ini hari baik, gak cocok untuk membunuh. Buang mereka sejauh 3.000 kilo. Dan seumur hidup tidak boleh pulang. Ampuni kami, Ibu Ratu Agung. Ampuni kami. Dibuang sejauh 3.000 kilo. Itu kan daerah terpencil yang dingin dan gak ada orang. Ratna Syafira sama 2 anak haram itu pasti bakal mati di sana. Ibu, kenapa ibu percaya fitnah kayak gini sih? Yang mulia, menyinggung dewa. Kalau dewa marah, nanti keluarga kerajaan bisa gak punya keturunan. Hamba ini memang hina. Mati pun gak apa-apa. Asal anakku selamat. Mereka gak salah apa-apa. Pengawal, tangkap perempuan jahat ini. Siap. Siap. Lepasin ibuku. Berhenti! Saya mau lihat siapa yang berani sentuh mereka. Yang mulia, Anda mau bikin dewa murka. Biar keluarga kerajaan gak punya keturunan. Ibu, Anda itu ibu negara, panutan seluruh negeri, biasanya bijaksana dan teliti. Kenapa hari ini bisa ketipu sama perempuan jahat ini? Gak ada yang lebih penting daripada keluarga kerajaan punya keturunan. Paduka, pikirkan lagi baik-baik. Paduka harus utamakan negara dan rakyat. Paduka, tolong pikirkan lagi. Dia itu perempuan saya. Siapa yang berani sentuh dia, saya habisin. 9 turunan mereka. Laki-laki malam itu ternyata Baginda. Ternyata bukanlah hayalanku. Mana mungkin Baginda suka sama perempuan tua umur 40-an begini? Aku pasti dengar salah. Pasti aku salah dengar. Kaisar, barusan kamu bilang apa? Dia itu perempuanmu. Kamu benar-benar sudah tidur sama dia? Benar. Dia memang perempuan saya. Hari ini siapapun yang berani sentuh dia, saya tidak akan biarkan begitu saja. Kamu, Ibu Ratu Ibu Agung. Ratu Agung. Ibu, Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia itu bisa jadi ibumu loh. Kamu sudah gila apa? Baginda, saya tahu Anda berhati baik. Cuma mau lindungi perempuan tua ini. Tapi Anda tidak bisa demi perempuan kampung mengorbankan martabat kerajaan. Dan juga menghancurkan nama baikmu sendiri, Baginda. apa yang aku katakan semuanya benar. Malam itu 6 tahun lalu, aku tidak akan pernah lupa. Dia benar-benar adalah wanita aku. Malam itu 6 tahun lalu, pria itu adalah Paduka. Arman Rizky dan Laras Ayuning adalah anak Paduka. Mereka pangeran dan putri kerajaan. Ya ampun, perempuan jalang ini ternyata adalah wanita kaisar. Habis sudah, gimana ini? Apa? Perempuan kampungan ternyata adalah kekasih Paduka. Kamu gila ya? Kamu gak punya anak gak apa-apa. Tapi kamu malah ribet sama perempuan tua ini. Umurnya hampir sama kayak aku. Aku suka dia. Aku sudah putuskan aku mau bawa dia masuk istana. Gak ada yang bisa halangin. Paduka suka sama aku. Ini beneran gak sih? Apa aku lagi mimpi? Aku sudah cari dia 6 tahun. Kali ini, aku gak akan lepasin. Paduka. Urusan Paduka ambil selir itu urusan pribadi Paduka. Hamba tua ini gak punya hak ikut campur. Tapi Ratna Syafira ini datang bawa 2 anak yang gak jelas asal-usulnya. Paduka mau bawa dia jadi permaisuri. Bagas Nurkalis, kalau sudah tahu ini urusan pribadiku, jangan banyak komentar di sini. Paduka, kalau Paduka bawa Ratna Syafira masuk istana, terus 2 anak itu mau ditaruh di mana? Tentu saja ikut masuk istana sama Ratna Syafira. Jadi maksud Paduka, 2 anak itu mau dimasukin ke silsilah kerajaan. Kalau sampai kejadian, mereka bakal jadi pangeran dan cucu kerajaan. Kalau ini sampai tersebar, bukannya bikin semua orang ketawa. Darah bangsawan sejati, malah dicampur sama anak nggak jelas. Bagas Nurkalis, aku sudah putuskan. Gak usah banyak omong. Kamu itu sudah kena guna-guna. Perempuan tua ini ya. Mau bawa 2 anak gak jelas ke silsilah kerajaan. Bikin darah kerajaan jadi kacau. Kamu mau nyawaku? Paduka, sampai sekarang Paduka belum punya keturunan. Kalau anak liar ini dicatatkan di silsilah kerajaan, maka dia akan jadi putra mahkota. Paduka, putra mahkota nantinya akan mewarisi tahta besar ini.
Dia tidak punya asal-usul yang jelas, nanti negara bisa kacau balau, Paduka. Saya bukan anak liar. Kalau begitu siapa ayahmu? Ayahku sudah meninggal. Ayahmu sudah meninggal. Kamu tetap saja anak liar. Ayah Paduka juga sudah meninggal. Apa Paduka juga anak liar? Paduka, lihatlah sendiri. Anak liar ini benar-benar berani sekali. Bisa-bisanya tidak ada rasa hormat sedikit pun pada Baginda. Anak ini memang berani. Kelak pasti jadi orang hebat. Ibu Ratu Agung, anak liar ini berani menentang wibawa Paduka. Harus dihukum cambuk 20 kali. Biar dia tahu apa itu aturan, apa itu hormat pada yang lebih tua. Kalau dicambuk 20 kali, bisa-bisa anak ini mati. Membunuh di pesta 100 anak itu pamali. Aku bukan anak liar. Paduka, anak liar ini benar-benar nakal. Tidak punya sopan santun. Nanti Paduka juga akan punya anak sendiri. Kenapa? Harus memelihara anak tak jelas asal-usul begini. Benar juga. Paduka, jangan sampai terjadi. Paduka, kalau dia tidak bisa jadi penerus tahta, negara akan kacau. Rakyat akan menderita. Kalian ramai-ramai menindas yang lemah. Itu bukan berbuat yang kesatria. Aku bilang sekali lagi, aku bukan anak liar. Kalian memutarbalikkan fakta, suka ngomong kotor. Kalian yang sebenarnya anak liar. Dasar anak liar. Bagas Nurkalis, kamu kurang ajar. Bagas Nurkalis, kurang ajar. Hamba rela mati demi menasehati. Mohon Paduka hukum mati perempuan hina ini. Juga 2 anak haram ini. Kami Tapi semua rela mati demi menasehati. Kalian mengancamku? Nggak tahu malu. Kompak banget nindas kami. Niat kalian busuk. Kalian loh. Mau ngacak-ngacak garis darah kerajaan. Mau ngancurin tahta yang udah kami bangun. Kalian yang pantas dihukum mati. Paduka, saya maunya cucu kandung. Bukan anak haram dari luar sana. Saya nggak bakal terima 2 anak haram ini. Kalau kamu tetap mau masukin mereka ke silsilah kerajaan, saya bakal mati nabrak di aula ini. Biar saya minta maaf ke leluhur. Ibu Ratu Agung, sebaiknya ibu dan 2 anak ini langsung dihukum mati dengan dipukul sampai mati. Agar nggak ada masalah. Guru selalu ajarkan kami, dapat gaji dari raja, harus pikirin beban raja. Sebagai Perdana Menteri, bukannya bantu Paduka mikirin solusi, nggak ada mikirin rakyat juga. Sekarang, malah melawan Paduka di sini. Kamu, saya ini lagi bantu Paduka mikirin masalah. Terutama kamu. Anak haram gak jelas asal-usul. Kalau kamu masuk silsilah kerajaan, kerajaan Dago ini bisa hancur di tanganmu. Kalau kerajaan Dago hancur, juga gara-gara kalian para pejabat tinggi yang cuma nyusahin rakyat, korup, dan jahat. Anak haram? Huh? Kurang ajar. Coba sentuh di 1 jari saja. Paduka. Karena 2 anak haram ini, Paduka menghukum pejabat tua kayak saya. Aku sama kakak bukan anak haram. Bu, aku nggak percaya aku sama adik anak haram. Tolong kasih tahu, siapa sebenarnya ayah kami? Ibu Ratu Agung, hamba cuma selain malam terakhir sebelum keluar istana melayani Paduka, nggak pernah sama laki-laki lain. Mereka itu anak Paduka. Tangan ibu luka. Anak ini darah daging Paduka Raja, berarti saya punya cucu kandung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibu Ratu Agung, kalau 2 anak haram ini benar-benar anak kandung Baginda, kayak sempatan emas untuk naik derajat seperti ini, dia pasti sudah bawa mereka ke istana sejak dulu. Mana mungkin dia nunggu sampai sekarang? Ibu Ratu Agung, semua yang hamba katakan itu benar. Arman sama Laras memang anak Baginda. Kalau hamba bohong, akan disambar petir, mati mengenaskan. Bu, dia ayahku. Dia benar-benar ayahku. Dia ayahmu. Dia ayahmu. Baginda, jangan sampai tertipu sama perempuan jalang ini. 2 anak itu sama sekali bukan darah daging Anda. Jangan pernah diakui. Aku bukan anak haram. Ayahku kan ada di sini. Ratna Syafira, kamu bilang 2 anak itu anak kandung Kaisar. Kamu ada bukti nggak? Ibu Ratu Agung, Arman dan Laras memang anak Baginda. Malam itu memang aku nggak lihat jelas wajahnya. Aku nggak tahu kalau itu Baginda. 2 anak haram ini nggak mungkin anak Baginda. Kalau Syafira bilang itu anakku, berarti memang anakku. Hasan Darmaji,
Segera suruh orang siapkan istana terbaik buat mereka tempati. Baik, Baginda. Baginda. Kalau Baginda tetap bersikeras mau bawa perempuan hina ini dan dua anak haram itu masuk istana, hamba sekarang juga mengundurkan diri dan pulang kampung, tidak akan kembali ke istana lagi. Baginda, saya berani jamin dengan nyawa saya, dua anak itu pasti bukan anak Anda. Ratna Syafira sejak keluar dari istana dan pulang ke desa, sering ketemuan sama laki-laki liar. Anak-anak itu memang anak haram. Perempuan jahat, diam kamu! Yang mulia Ibu Ratu Agung, Arman Rizky dan Laras Ayuning memang benar anak Paduka. Mohon Ibu Ratu Agung dan Mohon Paduka Ibu periksa Raja dengan Agung cermat. dan Paduka periksa dengan Aku percaya sama kamu. Ibu, aku takut. Aku percaya sama kamu, Ratna Syafira. Ada aku di sini. Jangan takut. Paduka percaya sama hamba. Hamba mati pun tidak menyesal. Ayah, beneran ayah kami. Ini, anak ini. Ibu Ratu Agung, Paduka sudah dibutakan sama perempuan iblis ini. Kamu jangan sampai kena tipu lagi sama perempuan iblis ini. Iya, Ibu Ratu Agung. Ratna Syafira itu perempuan genit. Suka godain laki-laki di mana-mana. Anaknya, mana mungkin jadi penerus kerajaan? Kamu fitnah. Itu tidak benar. Paduka, masalah ini menyangkut darah kerajaan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Masalah ini wajib diselidiki sampai tuntas. Aibnya di desa. Paduka mungkin tidak tahu, tapi saya tahu betul. Berani sekali kamu. Urusan penerus kerajaan. Tidak boleh asal ngomong. Paduka, biar dia bicara. Iya, biar dia bicara. Asal-usul dua anak haram ini, hari ini harus diselidiki sampai tuntas. Ibu Ratu Agung, perempuan ini memang tidak tahu malu. Siapapun bisa jadi suaminya. Dua anak haram itu tidak mungkin jadi penerus kerajaan. Hei Tante, kenapa sih sejahat itu? Mau banget kami celaka? Dasar anak haram kecil, berani pura-pura jadi pangeran. Hari ini akan kubuktikan siapa kalian sebenarnya. Sepupuku, dulu anakmu tenggelam, aku yang selamatkan dia. Kamu nggak tahu berterima kasih ya sudahlah. Tapi kenapa malah mau mencelakai kami? Cih, kamu bilang itu buat selamatin anakku. Menurutku, kamu cuma sengaja mendekati suamiku. Biar dua anak harammu dapat bapak murah meriah kan? Kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi. Ratna Syafira, panggil kakak dan kakak iparmu ke sini. Kita konfirmasi langsung di depan semua orang. Dulu itu kenapa kakakmu usir kamu dari rumah mereka? Masalahku gak ada hubungannya sama mereka. Ibu Ratu Agung yang mulia, lihat dia ketakutan. Dulu itu kakak dan kakak iparnya tangkap dia lagi tidur bareng laki-laki lain. Makanya dia diusir dari rumah. Satu kampung kami tahu semua. Ngaco! Yang mulia, hamba difitnah. Biar aku diusir dari rumah, kakak iparku dan kakakku membuat cerita bohong. Selain Anda, hamba gak pernah sama laki-laki lain. Difitnah apanya? Satu kampung melihat. Kamu ketemuan diam-diam sama laki-laki itu, punya anak haram. Sekarang malah suruh mereka pura-pura jadi pangeran. Berani banget kamu. Ngomong sembarangan kamu fitnah. Itu bohong. Selama ini Ratna Syafira, sudah berapa banyak dia menderita. Berapa banyak kesusahan yang dia alami. Aku gak akan pernah biarkan orang-orang yang nyakitin dia. Yang mulia, hamba benar-benar gak begitu. Kamu bilang enggak ya enggak. Kami semua lihat sendiri kok. Enggak, aku gak begitu. Aku gak begitu. Tidak ada, bukan aku. Kamu masih berani ngeles. Ratna Syafira, kamu udah ngelakuin hal memalukan itu. Sekarang masih berani bohongin Ibu Ratu Agung sama Baginda Raja. Kamu memang pantas dihukum mati. Bahkan akunya pun harus dihancurkan. Baginda, hamba benar-benar difitnah. Ibu Ratu Agung, hamba tua usul. Seharusnya ibu dan dua anak ini dimasukkan ke penjara istana. Siapapun yang berani menyentuh Ratna Syafira dan kedua anaknya akan kubasmi. Sampai 9 turunan. Kenapa aku bisa melahirkan anak durhaka seperti kamu? Malah bela perempuan jahat ini dan dua anak yang gak jelas asal-usulnya. Kamu perempuan licik, berani-beraninya fitnah saudaramu sendiri. Pengawal. Seret perempuan licik ini keluar dan hukum kamu sampai mati. Siap. Baginda, semua yang aku bilang itu benar. Tunggu! Ibu Ratu Agung, perempuan jahat ini pasti bisa ilmu hitam. Dia pakai sihir buat ngambil jiwa Baginda Raja. Menurut hamba tua, seharusnya dia dimasukkan ke penjara istana. Kalau enggak, Baginda Raja pasti bakal celaka gara-gara dia. Bagas Nurkalis, kamu berani-berani meragukan aku. Baginda, urusan ini gak sepele. Gak bisa kamu putusin sendiri. Nenek Caya, hamba tua di sini. Panggil keluarga Ratna Syafira ke istana. Aku mau tanya semuanya dengan jelas. Baik.
Rakyat jelata memberi hormat pada Baginda Raja Ibu Ratu Agung. Kalian kenal dia? Dia adik saya. Dia adik ipar saya. Dia anak saya. Kakak sepupu, kakak ipar sepupu. Dulu Ratna Syafira selingkuh di rumah. Kalian yang nangkep basah di tempat tidur. Makanya dia diusir dari rumah kan? Bener kan? Benar. Kami nangkep dia selingkuh. Terus kami usir dia keluar. Kalau gitu aku tanya. 2 anak Ratna Syafira itu lahir bulan apa? Menjawab Ibu Ratu Agung. 2 anak itu lahir tanggal 9 bulan 1. Ratna Syafira diusir bulan 5. Hamil 10 bulan, baru lahir bayi. 2 anak ini seharusnya lahir bulan 3. Tapi waktunya nggak cocok, Baginda Raja. 2 anak ini bukan dari daging Baginda. Ibu Ratu Agung, mohon pertimbangkan dengan bijak. 2 anak itu lahir prematur. Mereka lahir sebulan lebih awal. Apa? Laki-laki asing itu Fahri Ananta? Ya Tuhan, selama ini aku selalu memukul dan memarahi ibu dan anak itu. Sampai menjual dia buat nikah sama mayat dan kawin sama arwah. Kalau dia balik keadaan, akan kuhabisin dia. Gak bisa, aku harus bertindak duluan. Paduka, Ibu Ratu Agung. Adik ipar saya ini sering berbohong. Gak ada satupun kata jujur dari mulutnya. 2 anak ini sebenarnya lahir cukup bulan. Kakak ipar, 2 anak itu jelas-jelas lahir prematur. Kenapa kakak malah mau fitnahku? Justru kamu yang bohong. 2 anak ini lahir cukup bulan. Dia sama sekali bukan anak Paduka. Dia itu anak haram. Berani-beraninya kalian fitnah Ratna Syafira. Aku bakal cincang kalian hidup-hidup. Paduka, semua yang saya bilang itu benar. Dia sering bawa laki-laki asing ke rumah. Pernah suatu kali, kami tangkap basah dia di ranjang. Kami udah gak tahan. Kami usir dia dari rumah. Omong kosong. Kalian yang gak bisa terima Ratna Syafira. Kalau nggak mau mati di sini, diam aja. Biar aku yang urus. Abang, kenapa abang malah kayak Kak Melati fitnahku juga? Ibu Ratu Agung, Paduka, pernah dulu saya cariin jodoh buat dia. Tapi begitu tahu dia suka main laki, jodohnya langsung batal. Semua yang saya katakan itu benar. Kalau saya bohong, akan disambar petir. Lebih baik kamu jujur sama aku. Kalau enggak, kulitmu akan aku kelupas. Semua yang saya bilang memang benar, Paduka. Paman, kenapa paman jahat sama ibu? Dia itu adik kandung paman sendiri. Dasar anak haram. Kenapa? Gak bisa jadi pangeran malah ngamuk. Ratna Syafira, aku kira akhirnya aku punya cucu kandung. Ternyata kamu berani nipu aku dan Paduka. Ibu Ratu Agung, menurut saya, perempuan seperti ini menghina dan berani menipu raja. Harus segera dihukum mati, biar jadi pelajaran. Ibu Ratu Agung, semua yang saya bilang itu benar. Saya sama sekali gak pernah menipu Anda dan Paduka. Ratna Syafira, cepat bangun. Aku percaya padamu. Yang mulia, 2 anak haram itu lahir di bulan Januari. Waktunya tidak cocok. Tidak mungkin mereka keturunan kerajaan. Kalau dihitung seperti ini, berarti dia di istana sudah berbuat mesum dengan orang lain. Ibu Ratu Agung yang mulia, Ratna Syafira ini bukan cuma berani, tapi juga mencemari istana. Dan mau pakai anak haram buat pura-pura jadi pewaris tahta. Kalau tidak dihukum mati, ke depan, semua selir di istana bisa meniru dia. Bisa-bisa masalahnya tidak selesai. Ibu Ratu Agung yang mulia, Ratna Syafira tidak bohong. 2 anak itu memang lahir prematur. Mereka memfitnah Ratna Syafira. Wira Santosa, kamu memang kejam. Dia itu adik kandungmu. Kenapa kamu tega menjebak dia? Bu, ibu sudah pikun. 2 anak ini jelas-jelas lahir cukup bulan. Ibu malah bantu Ratna Syafira saksi palsu. Kalau dia mati, kita semua juga mati. Aku benar-benar sudah pikun. 2 anak ini aku sendiri yang sambut lahirannya. Tidak mungkin aku salah ingat. Ibu Ratu Agung, Wira Santosa sama istrinya tidak mungkin bohong. Kalau Ratna Syafira masuk istana jadi selir, mereka langsung jadi keluarga kerajaan. Bisa hidup mewah seumur hidup. Mana ada orang sebodoh itu? Kemewahan yang sudah di tangan, mana mungkin mereka sengaja menghancurkan. Yang mulia, hamba tidak bersalah. Hamba sungguh tidak menipu raja. Aku percaya ibu tidak akan lakukan hal seperti itu. Sudah begini, masih berani ngeles. Ibu Ratu Agung, hamba mohon hukum mereka dengan cambuk sampai mati. Supaya aturan istana tetap terjaga. Ibu Ratu Agung, Anda baik hati. Serahkan saja pada hamba tua ini. Biar hamba ajari pelajaran buat perempuan rendah.
yang mencemari istana dan mengacaukan garis keturunan kerajaan ini. Pengawal, Hamba siap. cambuk dia. Pukul sampai mati. Pukul sampai dia ngaku. Siap. Aku mau lihat siapa yang berani. Ini soal pewaris tahta, kamu tidak boleh pakai perasaan. Arman Rizky! Ibu! Laras Ayuning! Ibu! Jangan sentuh anak-anakku! Ibu! Ibu! Yang mulia, saya tidak salah ingat. Dua anak ini memang lahir prematur. Ratna Syafira tidak bohong padamu. Dia memang difitnah. Ini salah ibu tidak bisa lindungi kalian. Ibu! Aduhkah Ibu Ratu Agung. Kumohon ampunilah Ratna Syafira. Ampunilah Ratna Syafira. Tolong Sampai ampuni sekarang, dia. kau masih melindungi perempuan hina ini, Ibu Ratu Agung. Dia gagal mendidik anak. Harus dihukum berat. Paduka, mohon lepaskan ibuku. Semua ini salah hamba. Hamba sudah sadar akan kesalahan. Ibu Ratu, ampuni mereka saja. Ibu! Kalian semua jahat. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul nenekku. Paduka, Ibu Ratu Agung, kumohon lepaskan ibuku. Hamba sudah sadar salah. Hamba seharusnya tidak bermimpi menjadi permaisuri. Kumohon lepaskan ibuku. Ibu Ratu, jangan pukul lagi. Paduka Ibu Ratu Agung, jangan maafin. Sudah terjadi hal seperti ini. Kalau dibiarkan begitu saja, lalu di mana harga diri keluarga kerajaan? Ibu! Jangan pukul ibuku. Kumohon jangan pukul ibuku. Jangan pukul nenekku. Ini semua salah ibu. Tidak bisa melindungimu. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Ibu! Kau fitnah ibuku saja sudah cukup. Sekarang ibumu sendiri hampir mati dipukul. Kau masih belum mau bicara jujur. Kau manusia atau bukan? Hati nuranimu sudah dimakan anjing ya? Dasar bocah kurang ajar. Ngapain teriak-teriak? Yang salah bukan kami. Ibumu sendiri yang tidak tahu diri. Menggoda pria di istana. Itu hukuman mati tahu. Kami tidak ikut-ikutan tapi kena masalah. Kamu asal ngomong. Ibu aku gak begitu. Ibumu yang ngelakuin hal-hal gak tahu malu itu. Waktu itu kamu aja belum lahir. Kamu tahu apa sih? Ibu, kamu kenapa? Jangan akutin aku, Bu. Ibu! Kalau kalian pukul nenekku lagi, aku lawan kalian. Wira Santosa, kamu cuma diam aja lihat mereka mukulin ibumu gitu. Ibu! Ibu Ratu Agung, hamba sadar salah. Hamba gak seharusnya naksir Paduka. Semuanya salah hamba. Mohon Anda maafkan. Tolong lepaskan ibu saya. Berhenti, semuanya berhenti sekarang juga. Paduka, tolong lepaskan ibu saya. Semuanya salah hamba. Kenapa kamu bilang ibu aku punya niat jahat? Ibu aku juga nggak tahu kalau ayahku itu ternyata Paduka. Terus, Hasan Darmaji yang bilang, katanya aku mirip Paduka waktu kecil. Maksa banget bawa aku ke istana. Hasan Darmaji. Hamba di sini. Paduka, Ibu Ratu Agung, hamba punya satu cara buat ngebuktiin dua anak ini beneran anak kandung Paduka apa enggak. Cara apa? Paduka, hamba mohon izin bahwa Tuan Muda Arman Rizky keluar sebentar. Hasan Darmaji, kamu cuma buang-buang tenaga aja. Dengerin omongan saya. Jangan ngelakuin hal sia-sia lagi. Dalam waktu sebentar itu, emang kamu bisa bikin anak liar itu jadi anak raja? Lakukan saja. Hah? Baik. Tuan Muda, mari ikut hamba sebentar. Oke. Anakku? Mirip banget. Mirip banget. Anakku. Anakku. Mirip sekali. Ini adalah Praman Kota.
Yang mulia putra mahkota. Hamba tua memberi hormat pada yang mulia putra mahkota. Yang mulia putra mahkota. Semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia selamanya. Ibu, kenapa mereka semua berlutut padaku dan memanggilku yang mulia putra mahkota? Karena mereka salah mengira kamu sebagai yang mulia waktu masih kecil. Anak ini benar-benar mirip sekali dengan kaisar waktu kecil. Ini cucu kandungku, tidak salah lagi. Leluhur mohon lindungi kami. Akhirnya keluarga Fahri Ananta punya penerus lagi. Kerajaan Fahri Ananta akhirnya ada yang meneruskan. Aku punya cucu laki-laki sekarang. Aku mati pun sudah tidak menyesal. Aku punya cucu. Aku mati pun sudah tenang. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Habis semuanya. Hangus semua. Cucu kesayangan nenek. Sini. Aku sama kamu waktu kecil. Emang mirip banget ya? Mirip. Kayak dicetak dari cetakan yang sama. Sini. Cucu kesayangan nenek. Ayo sini. Biar nenek bisa lihat baik-baik. Habis sudah. Anak haram ini jadi pangeran. Dulu aku perlakukan dia kayak apa. Kalau nanti dia naik tahta, keluarga aku pasti habis. Nggak bisa, aku harus cegah ini. Ibu Ratu Agung, hanya karena dia mirip waktu kecil Baginda, itu belum tentu dia benar-benar cucu Anda. Arman Rizky dan Baginda waktu kecil benar-benar mirip banget. Cuma lihat dari wajahnya saja sudah cukup bukti dia cucu saya. Bagas Nurkalis, bukti sudah jelas di depan mata kamu. Masih berani ragukan Ratna Syafira? Paduka, di dunia ini banyak orang yang wajahnya mirip. Nggak bisa cuma karena dia mirip Anda, langsung dianggap sebagai anak Anda. Betul, di dunia ini banyak orang yang mukanya mirip. Di desa kami aja ada beberapa orang yang wajahnya sama persis. Benar kata mereka. Adik ipar saya ini tukang bohong. Jangan sampai Anda ketipu sama dia. Kalian kok tega banget fitnah aku. Semuanya diam. Kalau wajahnya semirip ini, kalau bukan cucu saya mau anak siapa lagi? Ibu Ratu Agung, ini soal garis keturunan kerajaan. Nggak boleh main-main. Kalau cuma karena mirip, terus langsung terima dua anak liar ini, kayaknya terlalu gegabah deh. Paduka, Ibu Ratu Agung. Ratna Syafira itu perempuan kotor. Mana mungkin dia bisa hamil anak Paduka. Dua anak liar ini mirip Paduka. Cuma kebetulan. Paduka, saya ini kakak iparnya. Saya tahu banget kelakuan dia. Dia paling suka godain laki-laki. Dua anak ini pasti bukan anak Anda. Pengawal, seret mereka keluar. Cambuk sampai mati. Paduka, ampun, Paduka, ampun, Paduka, Paduka. Ratna Syafira, jangan takut. Selama aku di sini, siapapun yang berani ganggu kamu, aku habisi seluruh keluarganya. Tunggu. Paduka, mereka ini adalah saksi. Masalah ini belum jelas, belum bisa dihukum mati. Ada benarnya juga. Bagas Nurkalis, kamu mau memberontak ya? Ibu Ratu Agung, Paduka. Kalau hanya karena mirip wajah, kalau mirip saja bisa diakui keluarga, gimana kalau nanti ada lagi beberapa orang yang mirip Paduka? Apakah mereka juga bisa dianggap sebagai pangeran? Kalau begitu, pangeran di negeri ini terlalu banyak dong. Dasar orang tua kurang ajar. Ibu Ratu Agung, lihat betapa kasarnya dia. Orang seperti ini mana mungkin jadi pangeran? Kalau Anda tetap ngotot mengakuinya sebagai pangeran, saya hari ini lebih baik mati di aula ini saja. Saya akan minta maaf pada almarhum kaisar di alam sana. Kami semua setuju. Bagas Nurkalis, dengar baik-baik. Mereka memang anak-anakku. Kalau kamu masih ngomong macam-macam, nyawamu ku ambil. Darah keturunan kerajaan tak boleh tercampur. Pengawal, seret Bagas Nurkalis keluar. Paduka. Kalau sekarang ada seorang pria yang mirip mendiang kaisar, apakah Paduka akan mengakuinya sebagai saudara? Apakah dia boleh masuk silsilah kerajaan? Apakah Paduka mau berbagi tahta dengannya? Kurang ajar. Tidak bisa terima kan? Kalian saja tidak mau terima seorang pria yang mirip almarhum kaisar sebagai saudara kalian. Lalu kenapa kami harus terima seorang anak yang mirip Paduka waktu kecil sebagai pangeran? Saya cuma pengen gendong cucu. Kenapa susah banget sih? Ibu Ratu Agung,
Saya tahu ibu pengen punya cucu, tapi ini soal garis keturunan kerajaan. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau sampai salah, kita nggak cuma malu sama leluhur, tapi juga bisa bikin negara nggak stabil. Ibu Ratu Agung, tolong pertimbangkan baik-baik. Yang mulia, menurutmu gimana baiknya? Ibu Ratu Agung, gimana? Tes darah aja. Kalau darah dua anak itu bisa nyatu sama darah Baginda, berarti mereka memang anak Baginda. Iya, tes darah paling akurat. Baiklah, kita tes darah aja. Tapi tes darah bisa bahaya buat Baginda. Gak boleh main-main sama kesehatan Kaisar. Saya nggak setuju. Ibu, kalau gitu biar semua orang lihat baik-baik. Apa benar Arman Rizky dan Laras Ayuning itu anak saya? Selama ini, Ratna Syafira dan dua anaknya hidup terlantar di luar, sering sakiti orang. Saya gak akan lagi biarkan mereka disakiti sedikit pun. Baginda, kalau gitu saya mau bicara terus terang. Kalau darah kalian bertiga nggak bisa nyatu, maka Baginda harus keluarkan perintah untuk hukum mati Ratna Syafira, perempuan hina yang berani menipu Baginda langsung di tempat. Baik, saya setuju dengan Bagas Nurkalis. Tapi, kalau darah itu bisa nyatu, saya langsung pegal kepala kamu di tempat. Apa yang harus ditakuti? Raka Sembada, ambilkan air. Paduka, biar saya ikut dengannya. Silakan. Tak disangka. Benar-benar anak Paduka. Benar. Benar-benar cucu saya. Kali ini memang benar. Semoga leluhur memberkatiku. Arman Laras, sekarang identitas kalian sudah terbukti. Mulai sekarang, tak akan ada yang berani menindas kalian. Ratna, kamu sudah sangat berjuang. Cucu-cucuku yang manis, selama ini kalian sudah menderita. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyakiti kalian akan kuberi pelajaran sampai kapok. Ibu, sakit nggak? Nggak sakit. Selama ini, kamu sudah baik menahan diri. Benar itu ayahku. Iya, itu ayahmu. Tenang saja. Mulai sekarang selama ada ayah di sini, gak ada yang berani ganggu kalian lagi. Ini nenek buyut kalian. Sini. Cucu-cucu kesayangan nenek. Nenek sudah lama banget nunggu hari ini. Cucu-cucu manis, ayo panggil nenek buyut biar nenek dengar. Nenek buyut. Anak baik. Cucu-cucuku, ayo kita makan enak bareng. Makasih Nenek Buyut. Pengawal, seret semua yang memfitnah Ratna Syafira. Berani-beraninya menipu raja, seret mereka keluar, hukum cambuk sampai mati. Siap. Ampuni hamba Paduka. Ampuni hamba, Ampuni Paduka. hamba. Paduka. Ratna Syafira, kakakmu sudah sadar salah. Tolong maafkan kakakmu ya. Ratna Syafira, kamu benar-benar kejam. Aku ini kakak iparmu sendiri loh. Aku sudah melahirkan penerus buat keluarga Santosa. Kamu gak boleh bunuh aku. Iya, aku ini masih keluarga sedara sama kamu. Kamu nggak boleh bunuh aku. Keluarga, memang masih pantas. Waktu aku paling susah, gimana perlakuan kalian ke aku? Sekarang baru ingat kalau kita keluarga. Semuanya gara-gara kakakmu sesaat gelap mata. Abang salah, Ratna. Ampunin abang. Aku janji gak bakal ulangi lagi. Ratna, waktu kamu pulang dari istana, kita sudah kasih makan dan minum yang enak buat kamu. Cuma setelah kamu hamil sebelum nikah, aku sama abangmu jadi bahan omongan satu kampung. Demi nama baik, kita terpaksa usir kamu dari rumah. Iya, Ratna. Aku ini, abang kandungmu. Putus tulang, urat masih nyambung kan? Tolonglah kamu minta ampun ke Baginda Kaisar. Biar aku dimaafkan kali ini. Aku janji gak bakal berani lagi. Aku udah di istana sejak umur 10 tahun. Setiap uang yang aku dapat, aku kasih ke keluarga. Aku udah
berbuat baik banget ke kalian. Tapi apa yang kalian lakukan ke aku? Di saat aku paling susah. Kalian fitnah aku. Bahkan ngusir aku dari rumah. Tadi kalian hampir membunuh aku dan anak-anakku. Hati nurani kalian udah dimakan anjing. Ratna, selama ini kamu memang banyak menderita. Mulai sekarang, biar aku yang lindungi kamu. Ratna Syafira, kami cuma ngomel sama kamu. Gak bikin kamu rugi apa-apa kan? Kita ini satu keluarga, mana ada dendam. Iya, Ratna Syafira. Tolong maafkan kami kali ini aja. Aku janji mulai sekarang aku gak bakal ngomongin kamu lagi. Diam! Dasar rakyat kurang ajar. Berani-berani memfitnah perempuan saya. Menindas anak-anak saya. Saya kasih tahu kalian semua. Bukan cuma 10 kepala. 100 kepala pun. Gak cukup buat saya penggal. Ampuni kami, Baginda. Ampuni kami, Baginda. Baginda, ampuni kami, Baginda. Syafira, kamu mau mereka dihukum Hamba gimana? serahkan semuanya pada Baginda. Baiklah. Kalau begitu semuanya sesuai keputusan saya. Bu, aku ini anak laki-laki satu-satunya ibu. Masa ibu tega lihat aku dipenggal? Kalau aku mati, nggak ada lagi yang ngurus ibu nanti. Bu, aku udah kasih ibu cucu. Nerusin keturunan keluarga. Ibu gak boleh diam aja lihat aku celaka, Bu. Perbuatan sendiri gak bisa lari dari akibatnya. Kalau tahu bakal begini, kenapa dulu begitu? Pengawal, seret mereka keluar. Hukum cambuk sampai mati. Paduka, ampunilah hamba. Aduh, ampunilah hamba. Ibu, aku nggak mau mati. Ibu, tolong selamatkan aku. Aku nggak mau mati. Paduka, dia yang menyuruhku. Dia kasih aku uang. Dia suruh aku menjebak Ratna Syafira dan anak-anaknya. Katanya kalau aku berhasil, Ibu Ratu Agung juga akan memberiku hadiah. Aku hilaf. Ibu Ratu Agung, mohon periksa dengan bijak. Hamba benar-benar difitnah. Hamba gak pernah lakukan hal kayak gitu. Ada perempuan jahat yang fitnah hamba. Aku punya buktinya. Uang yang kau kasih sampai sekarang masih ada di bawah ranjang kamarku. Paduka bisa suruh orang periksa. Perempuan tua licik ini, dia bilang Ibu Ratu Agung harus memastikan Ratna Syafira dan anak-anak dihukum. Kalau berhasil, kita bakal hidup mewah dan kaya raya. Kita takut sama Ibu Ratu Agung, jadi kita gak berani lawan perintahnya. Omong kosong. Kamu gak suka adik iparmu. Gak punya hati nurani mau bunuh dia. Sekarang Anda melemparkan kotoran pada saya. Kamu malah melempar fitnah ke aku. Dasar perempuan tua kecil. Perbuatan jahatmu mau kamu tuduhkan ke kami. Mimpi aja kamu. Iya, kamu dari awal memang mau membunuh Ratna Syafira dan anak-anaknya. Kalau kami mati, kamu juga gak bakal lolos. Diam! Kalian semua rakyat bandel. Fitnah Ratna Syafira masih berani bawa nama Ibu Ratu Agung. Pengawal, seret mereka keluar. Hukum cambuk sampai mati. Paduka, ampunilah hamba. Ibu Ratu Agung. Paduka, ampunilah hamba. Ratna Syafira, abang tahu aku salah. Semua ini gara-gara perempuan jalak ini yang nyuruh aku. Dia yang ngedukung kami buat ngusir kamu dari rumah. Semua gosip itu juga dia yang sebarin. Aku sama sekali gak ada hubungannya. Bagus, ternyata kamu yang nyebarin gosip itu. Bikin aku percaya beneran. Melati Kartika, kok kamu jahat banget sih? Aku pantas mati. Aku yang percaya omongan perempuan jahat ini. Kenapa aku sebodoh ini sih? Wira Santosa, dasar penakut, kena kutuk petir. Semua kesalahan kamu malah lempar ke aku. Kamu tuh udah bukan manusia, lebih rendah dari anjing. Kalau bukan karena kamu tiap hari bisikin aku adu domba terus, ngadu-ngadu masalah, mana mungkin aku ngelakuin hal sejahat itu? Kamu tahu sendiri abang, dari dulu gampang percaya orang. Aku percaya omongan perempuan jahat ini. Semua kebodohan kemarin, karena dengerin dia ngomong. Kakak selalu sayang sama kamu. Kamu harusnya percaya sama abang. Udah, jangan ngeles lagi. Apa yang kalian lakukan, aku tahu semua. Wira Santosa, kamu gak malu apa? Ratna Syafira, dia yang bilang mau nikahin kamu sama orang mati. Terus bilang 2 anak cakep itu mau dijual ke rumah bordil biar dapat duit banyak. Semua ide itu dari dia. Kalian berdua, pasangan serigala beneran. Bakal hukum. Kalian seberat-beratnya. Fahri Ananta. Dasar perempuan jahat suka adu domba. Lihat aja hari ini aku hajar kamu. Berani mukul aku. Pukul aja biar kapok. Berani kamu pukul aku. Tolong. Pukul aja sekalian. Ada yang membunuh orang. Seret mereka keluar.
Ratna Syafira, lihat ini. Mereka berdua yang menyesatkan aku. Aku nggak sebodoh itu. Apa yang mereka bilang ya aku ikutin aja. Aku nggak salah apa-apa kok. Ih, dasar perempuan sialan. Ngomong apa sih kamu? Jelas-jelas kamu iri sama Ratna Syafira, ngomongin dia kemana-mana. Terus ngatain kami juga. Kamu nggak tahu malu ya? Tak bodoh kamu nanti. Dasar nggak tahu balas budi. Kamu sendiri yang suka ngomongin orang. Bilang Ratna Syafira nggak bener. Sekarang malah mau cuci tangan. Nggak bisa. Robek aja mulutnya. Aku nggak melakukan itu. Bukan aku. Kalian yang sebenarnya biang keroknya. Yang mulia. Sekarang Anda sudah lihat sendiri kan? Aku juga kena tipu sama orang-orang kurang ajar ini. Mereka ngomongnya meyakinkan banget. Makanya aku salah paham sama Nona Ratna. Bagas Nurkalis, tadi kamu sendiri bilang kalau kalah taruhan pakai kepala. Gimana nih? Sekarang kalah mau ngeles. Dengar ya, laki-laki sejati kalau kalah harus terima. Ampuni hamba. Yang mulia. Serti keluar. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Ibu Ratu Agung. Yang mulia. Ibu Ratu Agung. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Ibu, dulu ibu pernah bilang, siapa yang melahirkan putra mahkota untukku, dia yang akan jadi permaisuri. Nenek buyut, kalau nenek nggak terima ibuku, aku juga nggak mau ngakuin nenek. Ibu Ratu, waktu pemberontakan, kemarin aku terluka. Tabib bilang, lukaku kena bagian vital, jadi aku susah punya anak lagi. Apa? Kamu bilang apa? Shh, pelan-pelan aja. Mau semua pejabat tahu kalau badan anakmu ini bermasalah. Seumur hidup, aku cuma punya Arman Rizky. Nanti kerajaan ini harus diwariskan ke dia. Kalau Ratna Syafira nggak jadi permaisuri, Arman Rizky bukan putra mahkota yang sah. Nanti pasti bakal ribut masalahnya. Dulu aku pernah bilang, siapa yang melahirkan anak untuk Baginda, dialah yang menjadi permaisuri. Ratna Syafira sudah melahirkan penerus tahta. Harus diangkat jadi permaisuri. Ibu Ratu Agung, jangan lakukan itu. Kalian semua, mau aku dianggap ingkar janji sama seluruh negeri? Kami tidak berani, Yang Mulia. Kalau begitu sudah diputuskan. Akhirnya kerajaan punya penerus. Selamat Baginda. Akhirnya kerajaan punya penerus. Dan keturunan raja berlanjut, kerajaan tetap kokoh. Ratna Syafira, 6 tahun sudah berlalu. Akhirnya aku menemukanmu. Baginda, aku benar-benar nggak nyangka orang malam itu ternyata Anda. Ratna Syafira, aku gak akan pernah melepaskanmu lagi. Ibu Ratu cantik banget. Lihat deh, ibumu cantik banget kan? Hamba tua ini memberi salam untuk Ibu Ratu. Ibu Ratu, semua ini hadiah dari Baginda. Wah. Pak Hasan, sampaikan terima kasih kepada Baginda. Baik. Ratna Syafira, Baginda memperlakukanmu begitu baik. Ibu jadi tenang sekarang. Lihat barang-barang ini cantik banget. Seumur hidup ibu, belum pernah lihat barang sebagus ini sebanyak ini. Ibu nggak marah sama aku. Bodoh. Ibu mau marah apa sama kamu? Itu semua akibat ulah abangmu sendiri.
Gak ada hubungannya sama kamu. Ratna Syafira, istana ini memang bagus. Tapi ini rumah suamimu. Gak pantas kalau ibu terus tinggal di sini. Ibu tetap pengen pulang ke desa keluarga Sentosa. Ibu kangen rumah ya? Istana ini sebagus apapun, tetap bukan rumahku. Kalau gitu aku sama anak-anak anterin ibu. Ayo, Bu. Ayo. Ratna Syafira, kamu masih berani pulang? Kepala suku, apa maksudmu ini? Kamu sudah menyebabkan ibunya Dodo meninggal. Masa kamu gak sadar? Dodo, Aku mohon sama kamu, tolong lepaskan ibuku. Semua yang ibuku katakan itu benar. Ampuni kami ya. Dodo, Ingat. Dodo, jangan takut. Kakek ada di sini. Gak ada yang berani ganggu kamu. Kakek, aku salah. Aku pantas mati. Seharusnya dulu aku gak boleh terlalu baik. Biarkan kalian tetap di desa. Kalian semua gak tahu terima kasih. Gara-gara kalian, menantuku dan cucuku jadi begini. Hari ini aku akan balas darah dengan darah. Baginda, Ratna Syafira sama Arman Rizky pergi kemana? lapor Baginda. Permaisuri bawa pangeran mahkota dan putri pulang ke desa keluarga Sentosa. Mereka pulang ke desa keluarga Sentosa. Kenapa gak ada yang kasih tahu aku? Kami sudah coba cegah, tapi nggak berhasil. Permaisuri bilang mau antar Nyonya Sentosa pulang. Katanya Baginda lagi sibuk urusan negara, jadi nggak mau ganggu. Aku jadi gak tenang. Gak bisa. Aku harus ke desa keluarga Sentosa. Raka Sebada, cepat siapkan kuda. Aku mau ke desa keluarga Sentosa. Baginda, saya segera tuh. Pokoknya sebelum gelap kita harus sampai ke desa keluarga Sentosa. Berani sentuh aku nggak akan kumaafkan. Anak haram kecil, baru beberapa hari kerja di istana. Cuma karena mulutmu manis, bikin Ibu Ratu Agung sama Kaisar senang. Udah ngerasa diri hebat aja. Dengerin ya, kamu gak akan pernah bisa ubah. Kamu itu anak haram. Aku bukan anak haram. Ayahku itu. Anak haram kecil, masih berani ngelawan. Kalau ada masalah sama aku aja, jangan sentuh anakku. Dengerin ya, Ratna Syafira. Punya anak di luar nikah, itu harus dihukum tenggelam. Dihukum tenggelam. Dihukum tenggelam! Dihukum tenggelam! Dihukum tenggelam! Dihukum tenggelam! Kepala suku, kalau kamu ada dendam sama aku aja. Jangan sakiti Ratna Syafira dan anak-anaknya. Perempuan gak becus jadi anak. Gara-gara kalian, cucu saya jadi kayak gini. Coba aja sentuh kami lagi. Memangnya kenapa? Kalian semua ngapain bengong? Kayak patung. Cepetan ikat dia. Ikat dia. Ikat dia. Ayo ikat dia. Ikat dia! Ikat dia. Ikat Ikat dia! dia. Ayo, Ayo ikat dia. cepat lari. Dede, tangkap dua anak haram itu ke sini. Siap! Berhenti! Adik cepat lari, jangan lihat ke belakang. Cepat. Lewat sini. Anak nakal! Anak haram kecil! Berhenti kalian! Aku udah gak kuat lari. Mau lari kemana? Sini kalian! Anak kecil! Masih berani lari! Biarin aku patahin kaki kalian sekarang! Biar kalian tahu rasa! Biar kalian tahu siapa yang paling jago di sini! Lepasin, jangan pukul. Paman, aku punya barang bagus buat paman. Ini adalah kalung panjang umur dari ratu. Mas murni loh. Sekarang aku kasih ke paman. Beneran emas nih! Dari mana kamu dapatnya? Tentu aja dari Ibu Ratu Agung sama Yang Mulia kasih ke aku. Ibu Ratu Agung sama Yang Mulia suka banget sama aku. Bahkan kasih aku banyak barang bagus. Ada liontin emas, kalung emas, sama permata juga. Semuanya mahal banget. Disimpan di mana? Cepat bilang sama paman. Semuanya aku simpen di kota. Kalau paman mau, semuanya bisa aku kasih ke paman. Dasar bocah nakal. Beneran kamu sebaik itu? Tentu dong. Paman, kebaikan paman sama kami selalu ingat kok. Paman, sekarang aku antar paman ambil semua harta itu. Aku kasih semua buat paman. Kalau paman udah dapet, tiap hari bisa makan enak, minum yang enak juga, dan juga bisa nikah lagi sama cewek cantik. Hidupnya bisa lebih bahagia dari dewa. Cepetan. Cepat bawa paman ke sana.
Ah. Ah. Hah, cepetan. Adik jangan takut. Ayah, tolong aku. Arman, Laras. Berani sekali kamu. Berani-berani menculik Arman sama Laras. Cih, anak haram dari mana ini? Berani-beraninya ikut campur urusan saya. Kalau tahu diri, cepetan pergi. Kalau enggak, sebentar lagi saya hajar sampai orang tuamu nggak kenal kamu lagi. Dasar rakyat kurang ajar. Berani-berani kurang ajar sama saya. Pantas mati. Arman, Laras. Maaf ya. Ayah datang terlambat. Kalian sampai harus menderita. Mereka bilang mau bunuh kami. Ayo kita cepat selamatkan ibu. Ayo. Ratna, kepala suku, jangan tenggelamkan Ratna. Ibu. Dasar tua bangka. Diam lo. Ratna Syafira main serong sama laki-laki punya anak haram. Memalukan nama keluarga Santosa. Iya. Bikin malu leluhur. Sekarang malah bikin menantuku mati. Cucu saya jadi nggak waras. Orang kayak gini gak pantas hidup di dunia. Iya, benar. Nggak pantas hidup di Ayo. dunia. Lempar dia ke dalam. Jangan sampai leluhur kita tercemar. Ayo. Ratna Syafira. Ratna Syafira. Ratna Syafira itu kemana sih? Ratna Syafira. Ratna Syafira. Ratna Syafira. Kepala suku, kamu gak boleh bunuh Ratna Syafira. Ratna Syafira gak pernah ngelakuin hal memalukan. Laki-laki itu adalah Baginda sekarang. Baginda. Ratna Syafira gak pernah kok. Ibu. 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 Dasar tua bangka. Kalau berani ngomong ngawur lagi, kamu juga bakal saya tenggelamkan. Orang-orang, serte pergi. Ibuku nggak bohong. Arman Rizky sama Laras Ayuning itu anak-anak Baginda. Beberapa hari lagi aku akan diangkat jadi permaisuri. Kalau kalian sekarang lepaskan aku sama ibuku, aku nggak akan balas dendam. Permaisuri? Ratna Syafira, kamu udah gila ya? Siang bolong ngayal jadi permaisuri. Emang Baginda mau sama orang kayak kamu? Iya. Kalau kamu jadi permaisuri, saya jadi dewa langit. Ratna Syafira, demi selamatin nyawa. Mimpi, kamu sama ibumu ngarang cerita ngawur banget sih. Bener banget. Ratna Syafira, kamu udah gila ya? Baginda sekarang baru 20-an. Kamu lebih tua 20 tahun dari Baginda. Emang Baginda mau sama kamu? Kenapa gak sekalian bilang, kamu Dewi turun ke bumi aja? Demi nyelamatin diri, berani-beraninya ngarang bohong segede itu. Menurutku dari dulu harusnya kamu udah dimasukin keranjang babi. Kalau terus kayak gini, satu kampung bisa kena imbasnya gara-gara kamu. Bener banget. Kepala suku, gak usah ngomongin status Ratna Syafira. Kita ini satu keluarga juga. Kenapa kamu harus ngusir Ratna Syafira sampai segitunya? Bisa nggak sih tutup mulut dia? Hah? Ibu! Ibu! Lempar dia ke dalam. Masukin keranjang keranjang babi. Masukin keranjang babi. Ibu, mereka nggak bakal biarin aku hidup. Ibu jangan pikirin aku. Ibu cepetan pergi. Ibu! Cepat pergi! Ayo jalan. Ayo jalan. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Aneh banget. Desa segede ini kok nggak ada orang sama sekali. Ayah, mereka bilang mau tenggelamin ibu. Tenggelamin. Cepat, kita pergi ke sungai. Cepat buang dia ke dalam. Bunuh dia. Celupin ke keranjang babi. Ibu! Lempar ke bawah. Celupin ke keranjang babi. Buang dia ke bawah. Ibu! Ratna Syafira tidak berbakti. Setelah ini aku tidak bisa menjagamu. Jaga dirimu baik-baik, Bu. Celupin ke keranjang babi. Syafira. Celupin ke keranjang babi. Ibu! Celupin ke keranjang babi. Buang dia ke bawah. Dia ke bawah. Ayo. Ayo. Jangan tinggal di desa kami.
Ratna Syafira! Celupin keranjang babi! Buang dia ke bawah. Buang dia ke bawah! Ratna Syafira! Ratna Syafira, kamu gak apa-apa, Ratna Syafira. Ratna Syafira. Sebelum mati masih bisa ketemu Baginda. Hamba sudah tidak ada penyesalan lagi. Ratna Syafira. Ratna Syafira, kamu gak apa-apa. Cepat bangun, Ratna Syafira. Ratna Syafira. Syafira, jangan bikin ibu takut. Ibu! Ibu! Ratna Syafira. Ibu? Aku lagi mimpi ya. Baginda, ternyata kamu yang selamatkan aku. Hei, kamu siapa sih? Berani-berani ikut campur urusan keluarga Sentosa. Kamu benar-benar nekat. Berani-berani menenggelamkan permaisuri raja. Siapa dia? Oh, jadi kamu Ratna Syafira, kamu selingkuhannya ya? Aku ngaku raja segala, saya juga bisa ngaku raja. Kebanyakan baca cerita ya, otaknya rusak kayaknya. Dasar tua bangka. Aku ini putra mahkota sekarang. Berani-beraninya ngatain ayahku. Hari ini kamu bakal kena akibatnya. Bapaknya kamu raja ya? Satu keluarga otaknya aneh semua. Ayo tangkap dia. Baginda, hati-hati! Yang mulia, hati-hati! Ratna Syafira, Ratna Syafira, Ratna Syafira. Ratna Syafira, kamu gak apa-apa kan? Ratna Syafira, Yang mulia, bagaimana keadaanmu? Kamu terluka nggak? kamu bego ya? Di saat seperti ini kenapa kamu nekat maju? Bisa-bisa kamu terluka Aku tahu? nggak bisa biarin mereka luka yang mulia. Kamu nggak seharusnya kesini. Ini terlalu berbahaya. Ratna Syafira! Di siang bolong begini, kamu malah peluk-pelukan sama laki-laki liar. Kamu bikin malu seluruh keluarga. Diam kamu! Urusan keluarga Sentosa, kamu berani ikut campur ya? Aku pastikan kamu gak akan balik hidup-hidup. Pukul dia sampai mati. Kalau mati tanggung jawabku. Ajar! Pukul dia sampai mati. Aku mau lihat siapa di antara kalian yang berani. Siapa berani bikin honor di desa keluarga Sentosa? Iya benar. Siapa kalian? kalian? Hah? Dari mana kalian bawa Dari mana tentara kalian ini? bawa Berani banget kalian rakyat jelata. Berani-beraninya kalian menyerang Baginda. Dosa kalian pantas dihukum mati. Oh, Paman. Dia benar-benar Baginda. Diam! Siapa pamanmu? Aku sama kamu nggak ada hubungan apa-apa. Jangan sok ngaku-ngaku keluarga. Kalau dia Baginda, berarti Ratna Syafira itu... Kurang ajar. Nama permaisuri nggak boleh sembarangan disebut. Kalau berani kurang ajar lagi, syarat keluar langsung dihukum cambuk sampai mati. Syaf. Yang mulia permaisuri. Yang mulia permaisuri, saya salah. Saya benar-benar gak tahu Anda permaisuri. Saya kira... Saya cuma pikir Anda bercanda sama saya. Kamu benar-benar salah. Gak seharusnya sakiti ibu dan anak saya. Apalagi gak hormat sama Baginda. Kamu cari mati sendiri. Gak ada yang bisa selamatin kamu. Ratna Syafira, ikut aku pulang ke istana. Yang mulia permaisuri, ingat kita ini satu darah. Satu keluarga. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Ampuni saya, Yang mulia permaisuri. Ampuni saya. Waktu kamu mau bunuh kami tadi, kenapa gak ingat kalau kita ini keluarga sedarah? Ampuni saya, Yang mulia permaisuri. Sekarang baru ingat kita keluarga. Sudah terlambat. Ampuni saya, Ampuni saya, Yang mulia permaisuri. Ampuni saya, Yang mulia permaisuri. Kami cuma cuma menurut menurut perintah kepala kepala suku. Ampuni Ampuni saya, saya, Yang mulia permaisuri. Raka Sembada, Saya di sini. tempat ini saya serahkan padamu.
Ingat, jangan biarkan satu pun lolos. Hamba siap menjalankan perintah. Ampuni kami, Ampuni kami, Paduka. Paduka. Tolong Tolong ampuni ampuni kami. Kami Kami salah, salah, Ibu Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu Suri. Kami rakyat biasa rela mati. Asal kau lepaskan cucuku Dodo. Dia tidak bersalah. Menantumu di istana memfitnah Ibu Suri. Anakmu berani-beraninya menculik pangeran mahkota dan putri. Kamu bahkan lebih parah, berani melawan Ibu Suri dan Paduka. Keluarga kalian semua pantas dihukum mati. Tidak ada yang boleh kabur. Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Dodo. Ini semua salah Semua kamu. salah kamu. Semua gara-gara kamu. kamu. Aku hajar kamu Aku sampai bantai mati. kamu sampai mati. Pukul dia sampai Pukul dia mati. sampai mati. Pukul dia sampai mati. Paduka mohon tenang. Ampuni saja mereka ya. Kamu memang terlalu baik hati. Sudahlah, ikut saja keinginan. Yang tidak ikut melakukan kekerasan tidak akan dihukum. Raka Sembada, tidak dihukum. Yang lain boleh bebas dari hukuman mati. Tapi tetap harus dihukum. Baik. Terima kasih, Paduka. Pukul dia Pukul dia sampai mati. Ini semua Ini semua salah kamu. Pukul kamu Pukul sampai dia sampai mati. mati. Atas titah Kaisar Agung, Ratna Syafira dari keluarga Sentosa berbakat dan berakhlak mulia, bijak dan penuh kebajikan, lembut dan berhati tulus, telah bersama hamba melewati suka duka, cinta dan kesetiaan mendalam. Hari ini diangkat menjadi permaisuri, menjadi teladan bagi seluruh negeri. Hormatilah titah ini. Salam Ibu Suri. Suri. Salam, Salam Ibu Ibu Suri. Suri. Semua pejabat silakan berdiri. Terima kasih, Paduka. Paduka. Terima kasih, Permaisuri. Bagus, bagus. Akhirnya punya cucu laki-laki dan perempuan juga. Arman, Laras, panggil dulu nenek. Nenek, Nenek, nenek. Iya, iya. Benar-benar cucu kesayangan nenek. Pengawal, cepat ambilkan liontin emas yang sudah nenek siapkan. Ratna Syafira, mulai sekarang, kamu adalah permaisuri hamba. Permaisuri Dago. Paduka. Hamba